bagaimana negeri yang kaya raya bisa melahirkan banyak seniman. Banyak seniman itu seni ya, yang memperjuangkan nilai etis dan estetis, nilai moral dan keindahan. Itu intinya itu aja. Meluhurkan para pejuang-pejuang Indonesia yang gugur, yang sekarang telah gugur dan dalam memperjuangkan memerdekakan bangsa Indonesia. Itu diluhurkan. Ini salah satu alternatif bagaimana membangun kesenian yang berdaya guna betul, bisa mengangkat martabat masyarakat. Aksara Angka Wijaya, puisi karya E.S. Wibowo. Wijaya artinya kemenangan. Aksara kemenangan rakyat Indonesia, proklamasi. Angka kemenangan rakyat Indonesia 17 Agustus 1945, Bapak Proklamator Soekarno-Hatta. Ya, teman-teman, itu adalah satu puisi yang ditulis oleh sang penyair dari Kota Magelang atau dari Magelang, Bapak E.S. Wibowo. Yang saya bacakan tadi adalah karya beliau yang dibacakan pada saat peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia kemarin hari Sabtu tanggal 17 hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024, dalam sebuah momentum yang sangat spesial dalam peringatan HUT kemerdekaan RI berupa kirab budaya yang bernama Kirab Budaya Angka Aksara Wijaya. Hadir di kesempatan kali ini di perbincangan kita ya, di podcast kita Bincang Santai, beliau Bapak E.S. Wibowo yang nanti akan berbicara banyak seputar puisi beliau yang khusus dipersembahkan di momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yang ini spesial juga kirab yang diadakan oleh Kampung Potrosaran, dan spesialnya lagi kirab itu adalah digelar di tengah kampung, yaitu di bantaran kali kota ya, yang ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan ini pertama kali dilakukan oleh Pak S. Wibowo berserta warga Kampung Potrosaran. Sudah hadir nih Pak Bowo, Pak S. Wibowo di tempat kita ya. Terima kasih Pak Bowo sudah hadir. Ya, terima kasih Pak Asep. Akan bincang banyak seputar Hari Proklamasi yang kemarin diperingati oleh warga Kampung Potrosaran, dan terutama puisi Bapak Bowo ini yang tadi saya bacakan itu. Bisa ceritakan Pak Bowo, ini puisi ini seperti apa, dan kirabnya kemarin saya datang meliput juga, ini luar biasa antusiasme masyarakat juga Pak Bowo. Ya, terima kasih ya Pak Asep ya, bahwa sudah beberapa tahun terakhir ini ya, mulai tahun 2015 ya, saya bersama rekan-rekan di Kampung RW 1 Kelurahan Potobangsan itu membangun satu kegiatan budaya yang selalu dipusatkan di Kalikota. Dari perjalanan waktu ke waktu akhirnya kami mendapatkan bahasa yang khas atau bahasa istimewa untuk menyelenggarakan kegiatan di Kalikota itu dengan tambahan Festival Kalikota. Festival Kalikota. Nah, Festival Kalikota itu untuk di tingkat RW 1 Kelurahan Potobangsan yang meliputi 13 RT itu, acara kegiatan kemarin Kirab Budaya Aksara Angka Wijaya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 itu pertama kali dilakukan oleh warga masyarakat di RW 1 menyelenggarakan kirab budaya dengan tema Aksara Angka Wijaya. Aksara Wijaya, Angka Wijaya itu kemudian yang dijadikan tema, judul puisi yang dijadikan tema kirab budaya. Apa yang barusan dibaca itu tadi. Ya, tadi saya bacakan itu. Pendek-pendek
puisi. Dan itu tidak hanya sekali dua kali ini, tetapi yang istimewa dari puisi Aksara Angka Wijaya itu ditulis untuk dihadiahkan kepada Ibu Pertiwi di hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-79. Hadiahnya sebuah puisi berjudul Aksara Angka Wijaya. Aksara adalah artinya Aksara Wijaya adalah kemenangan rakyat Indonesia, itu adalah proklamasi. Ya, angka Wijaya itu angka kemenangan rakyat Indonesia itu 17 Agustus 1945, dan itu tidak bisa dihapus oleh siapapun. Angka kemenangan itu aksara kemenangan itu. Makanya saya menyebut di bawahnya Bapak Proklamator Soekarno Hatta. Dan memang ya Bapak Proklamator kita Soekarno Hatta. Ini paling tidak bisa kita diangkat, dijawab, ditarik untuk menjawab persoalan Indonesia pada saat ini. Tapi saya tidak akan menyebutkan, harus muncul lagi. Nama proklamator harus dimunculkan lagi. Harus muncul. Mungkin puisi yang persembahan untuk HUT kemerdekaan RI satu-satunya ini. Dan menyebut nama Bung Karno Hatta. Saya kira satu-satunya itu. Saya baru ada puisi semacam itu. Dan saya harus mengambil hal-hal yang saya anggap itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa Soekarno Hatta adalah Bapak Proklamator yang memerdekakan rakyat Indonesia dari 35 tahun dijajah oleh Belanda, oleh kolonialisme, imperialisme, fasisme. Bagaimana seorang Soekarno berani memproklamirkan risikonya, bahayanya. Dan itu harus diketahui oleh generasi muda sekarang ini, anak-anak sekarang ini. Kan gitu, Pak Asep. Saya pikir puisi itu adalah puisi memang meluhurkan yang kalau dalam filosofi Jawa artinya mikul dur mendem jeru. Mikul dur itu meluhurkan para pejuang-pejuang Indonesia yang gugur, yang sekarang telah gugur dan dalam memperjuangkan memerdekakan bangsa Indonesia. Itu diluhurkan. Mikul dur. Jadi dipikul setinggi-tingginya, diluhurkan setinggi-tingginya para pejuang yang sangat berjasa itu. Dan mikul dur mendem jeru. Kemuliaannya dijunjung tinggi, tapi kelemahannya harus kita pendam, tidak boleh kita ungkit. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi pemahaman mendem jeru itu yang kurang baik itu tidak perlu dimunculkan supaya masyarakat itu tidak terbiasa terbangun oleh balas dendam. Itu kan gitu. Ini Pak Bo, menarik. Kenapa kemudian diangkat sebuah kirab dan tajuknya adalah kirab budaya di momentum hari ulang tahun kemerdekaan ini? Ini apa Pak Bo? Kirab budaya. Kirab budaya itu salah satu diantaranya Saya itu juga kadang-kadang mengamati bertahun-tahun lamanya. Saya kan tinggal di Kampung Putrusaran. Bertahun-tahun lamanya setiap 17 Agustusan biasanya kan terus ada karnavalan itu. Karnaval. Misalnya di alun-alun dilepas oleh pejabat untuk makan. Nah, ini masyarakat atau warga di kampung kami itu kelihatannya bertahun-tahun lamanya itu hanya datang ke sana itu berbondong-bondong itu menonton karnaval gitu loh. Nah, saya harus mencari jalan keluar bagaimana supaya mereka tidak nonton terus. Kalau pas memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79, misalnya diadakan kegiatan kirab budaya gimana, saya mengusulkan gitu. Kemudian Bapak Indro Catur selaku
Ketua RW 1 dan Bapak RT Habibur, Kepala RT 3 Kelurahan Potro Bangsan menyetujui, udah nggak apa-apa kalau kirap. Maksudnya kirap itu supaya sekali-kali dia tidak terus menjadi objek, tapi sekali menjadi subjek yang ditonton, yang ditonton. Sekali gantian ditonton sekali waktu kan kepengen kan gitu. Gitu. Wong kok latihan terus tapi nggak pernah bertarung kan ya sakit toh. Nah, ini salah satu alternatif bagaimana membangun kesenian yang berdaya guna betul. Bisa mengangkat martabat masyarakat. Bahwa merdeka itu hak Anda sekarang ini. Salah satu di antaranya, Anda kirap juga tidak apa-apa. Ya toh? Kalau tidak bisa karnaval di kota karena tidak punya kelompok institusi, berada di dalam kelompok tidak institusi. Tidak bisa ikut. Iya, ya tidak bisa kan. Hanya nonton saja. Ya sekali-kali ya, gendan biar mereka ditonton yang karnaval kami gitu. Tapi namanya bukan karnaval, tapi kirap budaya. Dan kirap budaya dikasih judul Aksara Angka Wijaya. Aksara Angka Wijaya itu aksara kemenangan rakyat Indonesia itu adalah proklamasi. Angka kemenangan rakyat Indonesia itu adalah 17 Agustus 1945. Bapak proklamator itu adalah Soekarno Hatta. Itu. Iya, betul. Gitu Pak. Iya, dan ini menarik juga teman-teman. Kalau biasanya mungkin karnaval atau kirap itu di jalan raya gitu ya, yang kemudian dilalui banyak kendaraan. Nah, di Potrosaran ini, di Kelurahan Potro Bangsan ini adalah di pinggir tanggul kali kota. Nah, ini tentu punya sejarah menarik juga kali kota ini Pak Bro. Dan ini menjadi aset Kota Magelang ya, yang kita miliki adalah tanggul kali kota yang punya sejarah panjang, dan itu menjadi objek juga yang menarik untuk diteliti, untuk dieksplor. Ini Pak Bo seperti apa? Iya, memang kali kota itu kan memiliki, menurut saya juga memiliki sejarah panjang, kan gitu. Ada yang bilang kali kota itu dibangun tahun 1883, tapi ada bilang yang lebih lebih ke bawah lagi, tahun 1860, macam-macam kan itu versi hasil penelitian macam. Tapi yang jelas saya melakukan perjalanan dari Pucang Sari ya, awal dari kali kota itu ya, Pucang Sari, terus ke Menowo, terus lewat Peniten, terus melewati Gang Potrosaran 1-2, Kebodolan 1-2, terus Krian, terus sampai sana, sampai ke PDAM itu kan. Sepanjang kira-kira sampai bertemu di Kalibening di Jalan Cempaka sana, Kiai Langgeng sana, itu sekitar ya panjangnya itu 6-7 km ada. Kira-kira kalau kira budaya itu perjalanan dari sana ke sana kan luar biasa. Tapi kan tidak mungkin. Ini tingkatan RW. Tingkatan RW 1 menyelenggarakan, ya harus mengelilingi wilayah yang menjadi wewenang RW 1 kan gitu. Jadi ya satu itu tadi, bahwa kirap budaya itu bisa memberikan pencerahan kepada warga RW 1 yang terdiri dari 13 kelurahan. Yang kedua, ini seni alternatif. Seni alternatif artinya apa? Seni yang tidak membutuhkan biaya gedung. Ya toh? Ya toh? Tidak perlu panggung, tidak perlu gedung, tidak perlu dekorasi, tidak perlu sound system. Bayangkan itu. Supaya masyarakat itu ya bisa jadi seniman semua. Mau pentas juga enggak bisa, panggungnya gimana Pak Bu? Ya toh? Biayanya berapa hanya untuk urusan itu. Bagaimana negeri yang kaya raya ini bisa melahirkan banyak seniman. Banyak seniman itu seni ya, yang memperjuangkan nilai etis dan estetis, nilai moral dan keindahan. Itu intinya itu aja. Ya toh? Supaya membangun orang-orang itu menjadi lembut, bukan pemarah gitu loh. Kan gitu kan Pak Hasan. Maksudnya keberkesenian itu membangun sikap atau pribadi masyarakat atau warga masyarakat berhati lembut, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, punya toleransi, kan itu aja. Tidak hanya marah terus. Menjadi keras karena tidak ada seni di sebuah kampung atau di sebuah kota.
mencerminkan bahwa kota itu keras penghuninya. Kampung itu keras penghuninya, itu pasti. Dan seni itu bagian yang bikin orang bisa bersikap lemah lembut. Gitu Pak Azam. Nah, jadi keuntungannya itu. Jadi keuntungannya yang satu itu tadi tidak menjadi objek terus. Betul. Yang kedua itu membebaskan warga masyarakat dari beban yang berupa itu tadi panggung, dekorasi, segala macam tetek bengek. Itu membebaskan mereka dari itu, ya kan? Itu kan terlalu membatasi. Iya. Nah, kalau sekarang panggungnya apa Pak Bu? Saya jawab terus. Anda jalan itu 2 kilometer kirap itu panggung Anda, bayangkan. Kan lebih besar dari panggung buat kalau dibuat. Dan ini gratis, panggung yang dibuatkan oleh Gusti Allah, itu kan? Ya toh, terus lah kan dekorasi itu yang di panggung-panggung itu kan etok-etokan, kembang plastik, kembang doko apa? Enggak, ini pohon cemara, ini pohon pisang, ini pohon jati, ini pohon kelengkeng, ini pohon macam-macam. Kurang karena dekorasi lainnya, wah itu langit, matahari, itu kan dekorasi. Dan melepaskan mereka dari beban-beban yang selalu bersifat biaya dan tidak mampu. Nah, saya keluarkan dengan cara kira budaya itu. Kalau misalnya toh di situ ada biaya untuk membuat panggung, biaya itu bisa digunakan untuk kepentingan misalnya yang lain. Kan gitu. Betul. Nah ini Pak Bo, Kali Kota bagi warga sekitar itu punya keistimewaan apa Pak? Ya. Sekarang ini ya keistimewaannya itu ya satu, kalau Pak Asep atau saudara-saudara di sini berjalan sampai ke Pelengkung sana dari Kali Kota, Potrosaran itu sampai ke Pelengkung, berhenti di Pelengkung sana, persis di sebelah timur itu adalah Gunung Merapi. Persis di depan gitu. Menengok ke belakang Sumbing kelihatan. Ke selatan kelihatan Gunung Tidar. Ke arah timur laut sana melihat Gunung Andong dan Gunung Telomoyo. Bayangkan itu keistimewaan. Gitu. Tapi banyak yang tidak mengetahui itu. Tapi saya kan kebiasaan saya sudah 5 tahun, ya lebih dari 5 tahun ini bangun pagi habis subuh pasti saya jalan kaki. Jalan kaki terus lewat itu. Itu artinya di samping jalan kaki saya juga mempelajari terus Kali Kota itu, sejarah Kali Kota itu. Ini kok ada panggung-panggungnya, panggung Menara Bengung itu. Ada Menara Bengung. Menara Bengung yang ada di Kali Kota itu dijadikan arena untuk pentas juga. Ya toh? Ini Menara Bengung, terus ini ada area sedikit, ini ada taman. Kemudian saya kasih nama aja, toh, enggak apa-apa toh. Gitu? Kasih nama Taman Budaya Kali Kota kan gitu. Ini tamannya, ini tempat budayanya. Terus di Kali Kota kasih aja Taman Budaya Kali Kota. Kasih rakyat boleh ngasih nama sendiri kampungnya, pusat-pusat kebudayaannya. Nah, Menara Bengung itu sebetulnya itu fungsinya untuk apa? Itu sekarang sudah tidak berfungsi gitu loh. Tapi di masa penjajahan dulu itu berfungsi satu sebagai sirine alarm, tanda bahaya. Pasti itu berbunyi ada misalnya itu mulai ini 1942an ya. Jepang konsinyur itu berkeliling patroli itu pasti itu bunyi. Kemudian ketika Gunung Merapi meletus itu berbunyi. Terus akhir-akhir setelah itu karena sudah merdeka, fungsinya digunakan alarm untuk tanda berbuka puasa pada waktu itu. Itu ada hal yang istimewa seperti itu. Kali Kota itu juga saya pahami juga sebagai saluran irigasi yang sangat berguna yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Ya toh? Untuk mengairi sawah-sawah yang di seberang barat Kali Kota, seperti Universitas Tidar itu kan ya sawah itu. Nah, sawah-sawah itu pengairannya dari Kali Kota. Kali Kota itu. Jadi
Kali Kota itu sejarahnya luar biasa, dan makanya saya akan memperjuangkan Kali Kota itu sampai sekarang, mulai 2015 sampai sekarang udah berapa tahun, 9 tahunan ya. 9 tahun. Nah, itu utak-utak iya Kali Kota terus ya. Kalau sekarang banyak yang klaim Kali Kota ini silahkan, enggak masalah kalau saya itu. Yang penting ayo bareng-bareng Kali Kota dibikin satu kegiatan budaya untuk membangun cita rasa lemah lembut. Ojo gampang marah lah jadi manusia itu kan gitu aja toh. Niatnya bersesenian itu kok. Bukan karya hebat itu. Seperti Khairil Anwar enggak saya itu. Itu aku senang ketemu konco-konco di festival Kali Kota. Di Kali Kota ya saksinya salah satu di antara saya menyebut yang paling aktif itu adalah Mas Asep. Mas Asep itu selain di wartawan juga memberi masukan kepada saya sebagai warga di tempat itu. Misal Mas Bo dianake lomba mancing bareng apa bagus. Ya sekarang ada lomba mancingnya gitu loh. Ya toh. Tapi yang menyelenggarakan ya warga kampung sendiri. Ya toh. Enggak ada mancing, ada untuk berkesenian gitu aja. Intinya itu. Nih jelas itu ada ruang publik. Ruang publik kok justru selalu dipakai dijual gitu loh. Saya enggak suka. Untuk apa itu? Ruang publik biar kita harus cukup lah, nggak ngomong kok gitu dah. Kita Pak Asep ya. Itulah saya pikir itu Kali Kota itu juga ya mungkin salah satu di antaranya itu juga politik etis ya bisa juga toh. Ya toh? Ada toh politik etis, politik balas jasa pemerintah Belanda karena menjajah terus digawe kayak itu ya bisa juga kan. Ya toh? Artinya apa? Artinya kalau Kali Kota itu Kali Kota. Jadi saya juga sudah membuat syair Kali Kota. Syair Kali Kota itu sudah diaransemen menjadi lagu. Lagunya Kali Kota. Yang aransemen itu adalah Pipin, warga kampung Putrusaran, gitu. Dibantu oleh Ucu, Asep, dan ini siapa? Arif. Ya, ini setiap ada momen-momen penting di Kali Kota, lagu itu dinyanyikan gitu. Ya, lagunya asli Kali Kota. Ya, salah satu kutipan syair saya yang di aransemen itu, sejarah Magelang iku ono asale, Kali Kota nyekseni nganti seprene, kencana wungu rina wengi ora sare. Itu salah satu diantaranya gitu. Dan syair itu yang telah diaransemen itu dinyanyikan oleh kelompok namanya ya komunitas Kali Kota itu. Warga Putrusaran bangun dewe kekuatan dewe itu. Ya tidak usah niru-niru lagu nih wong itu. Lagumu dewe gak nyanyi terus. Perjuang terus. Satu setahun apa seumur dia nggawe satu lagu lumayan kok. Iya toh? Iya toh? Ning lagu itu lagu yang memiliki sejarah betul gitu. Lagu Kali Kota, wah sayang anaknya kayak saat sini nyanyikan sini lagu menarik ya. Tapi tidak apa-apa lain waktu. Ya. Nanti syairnya boleh dikirimkan ke saya. Ya, lagunya ya. Oke. Nanti kalau ada rekamannya bisa diputar. Iya. Taruh kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi disebutkan teman-teman di Kali Kota ini kita setiap tahun ya, ini sejarah ya. Hampir 10 tahun ini. Jadi sudah 9 tahun Pak Bowo ya. Dari tahun 2015 Pak Bowo dan warga Putrusaran itu selalu mengadakan namanya peringatan Hari Pers Nasional di setiap tanggal 9 Februari atau di bulan Februari itu selalu diadakan festival Kali Kota. Yaitu di Kali Kota itu dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Dan setiap kali kirap itu juga diciptakan puisi oleh Pak Bowo. Ini lengkap ini yang dibawa oleh Pak Bowo ini, bahkan di momentum pada saat pandemi Covid gitu. Terus mengadakan teman-teman dengan terbatas ya, kita hanya mungkin segelintir orang yang tidak seperti biasanya itu mengadakan dengan puisinya yang monumental menurut saya Pak Bowo. Warta Corona ini. Judulnya Warta Corona. Itu luar biasa diciptakan oleh Pak Bowo ketika momentum pandemi Covid-19. Kita tetap melaksanakan itu.
Betul Pak Bowo ya. Ya, jadi ini tonggak sejarah hampir 10 tahun, berarti 2015 sampai 2024 ini sudah 9 tahun dan akan 10 tahun di tahun 2025 nanti. Ini mungkin sedikit cerita juga Pak Bowo, asal muasalnya kenapa selalu mengadakan Hari Pers Nasional dengan Festival Kalikota ini Pak? Iya, ya ini kan di Kalikota itu di samping untuk kegiatan budaya, tapi pada saat-saat tertentu saya ketemu dengan RW 1 Kelurahan Potro Bangsan, ya Ketua RT 3 Kelurahan Potro Bangsan, juga beberapa teman-teman seniman yang datang dari luar kota Magelang, kemudian ngobrol-ngobrol di bantaran Kalikota itu. Ya suatu ketika ya termasuk kadang-kadang seliweran ya papasan dengan Pak Asep itu, Mas Bal ngambil apa gini nambe etok-etok mencari inspirasi yang cuman gitu aja Pak saya tahu. Nah, tapi merenung bagaimana kalau suatu ketika saya berbincang-bincang dengan beberapa warga bagaimana orang senang wartawan itu juga penting kan, berguna kan, berjasa yang mewartakan keadaan kita. Dan dalam keadaan terjepit kadang-kadang ya sudah pasti para wartawan itu memberikan pembelaan kepada kita dan menginformasikan segala macam bentuk kegiatan di kampung kita itu yang menyampaikan juga wartawan. Kalau tidak ada wartawan, bagaimana kegiatan budaya kita di sini bisa dikenal luas? Dan salah satu di antara kita harus menyelenggarakan Hari Pers Nasional sebagai bentuk balas budi atau balas jasa atas keikhlasan para rekan-rekan wartawan menyampaikan kabar-kabar baik, kemudian diteruskan di-share ke masyarakat luas. Ya, salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan warga di RW 1 dan RW 1 Kelurahan Potro Bangsan dan melibatkan beberapa komunitas Kota Magelang sebagai ungkapan terima kasih. Cuman Hari Pers Nasional itu kuncinya Pak Asep ya, menjalankan kirap seperti itu. Hari Pers Nasional itu adalah sebagai perwujudan rasa syukur warga masyarakat RW 1 di kelurahan warga Kota Magelang berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini pers masih berada di pihak rakyat atau di pihak masyarakat. Hanya bersyukur itu. Caranya bersyukur orang nganggo omongan, tapi karo melaku, nganggo dana banyak itu, mubeng-mubeng itu sebagai sebetulnya itu ejawantah dari ucapan rasa syukur kepada Tuhan karena pers sampai sekarang masih memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat dan kontribusi yang berharga kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu aja. Kemudian itu kami garap dalam bentuk macam-macam itu. Muncul puisi setiap Hari Pers Nasional, bikin satu puisi. Kalau kita 9 tahun menyelenggarakan, saya 9 tahun baru bikin 9 puisi untuk Hari Pers Nasional. Kan gitu. Itu aja. Ini luar biasa teman-teman filosofinya. Jadi ini mungkin satu-satunya juga ini. Ya saya nggak ngerti. Dari tadi kita ngomongin satu-satunya, dari tema sebelumnya Gunung Tidar juga satu-satunya puisi Gunung Tidar. Nah ini juga teman-teman, satu-satunya warga yang memperingati Hari Pers Nasional. Mungkin di tempat lain bahkan di Magelang sendiri banyak wartawan yang mengadakannya atau media yang mengadakan peringatan Hari Pers Nasional dengan segala bentuk. Nah ini warga yang mengadakannya luar biasa. Ya, bisa dicek teman-teman 9 tahun yang lalu ya, kita pertama kali 2015 sampai terakhir kemarin tahun 2023 ya, bisa dicek itu di website, di koran, dimanapun, di televisi ada ya. Ya tentu luar biasa penghargaan bagi insan pers dari warga ya, saya menyebutnya warga, ini bukan hanya Pak Bowo saja ini ya, warga Magelang, bahkan mungkin warga masyarakat Kota Magelang. Ini terima kasih sekali Pak Bowo sudah mengadakan rutin setiap tahun peringatan Hari Pers, dan mungkin nanti tahun 2025 ini tonggak baru ya,
tahun. 10 tahun. Jadi angka 9 itu kan selesai setelah itu 0 toh ya. Yaitu apal 1 lagi 10 berarti mulai 1 lagi ya toh. Balik ke 0. Ya toh. Karena yang 9 tahun kemarin itu satu sama lain berhubungan puisi-puisi. Contohnya itu. Ini. Ya toh. Yang pertama tahun 2015. Ini judulnya Pena Wartawan. Pena Wartawan. Nah, Pena Wartawan ini masuknya di konteks tembang mocopot. Pena Wartawan itu artinya Mas Kumambang. Ya, 2016. 2016 saya membuat puisi Derajat Wartawan. Mijil, ini mijil artinya itu konsep mijil tembang mocopot. Mijil itu saya garap dalam bentuk puisi berjudul Derajat Wartawan. Gitu. Kemudian yang tahun 2017 tajuk wartawan itu Kinanti. Gitu. Tahun 2018 Warta Wijaya, Sinom. Kemudian tahun 2019 Dharma Warta Asmorodono. 2020 Serat Wartaningrat Dandanggulo. Kemudian 2021 Kusuma Warta Gambuh, gitu. Kemudian tahun 2021 itu Warta Corona. Itu jatuhnya ke guritan Mas Kumambang. Mas Kumambang itu apa? Mas Kumambang ki kan ya salah satu tembang mocopot yang ngeres itu nanti. Ngeres. Was-was, kecemasan yang luar biasa. Corona kan seperti itu, makanya karena corona itu jatuhnya itu di Mas Kumambang itu tadi. Kecemasan yang luar biasa. Ini tahun 2021, kemudian 2022 itu Kalawarti Pertiwi. Ya toh. Geguritan ing dhuwur kadya jeneng lan watake tembang Durma kang surasane galak. Durma tegese mituwa, guru gatrane cacah 7 larik. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Dihitung kabeh tapi enggak sembarangan bisa. Itu 2022 wis rampung kaya ini ya. 9. Yang ke-9 ini masuk pengabaran Makutoromo. Pengabaran Makutoromo ini sudah saya jabarkan di dalam kemarin itu. Gunung Tidar itu ya. Gunung Tidar. ya itu. Ini pangkur jatuhnya ke mocopat tapi jatuhnya ke pangkur. Ya itu Makutoromo yang ke-9 berarti yang ke-10 durung besok ya tanggal 2025 ya nonton lu ya.